Bab, ada pertanyaan, ini yang sehari-hari kita semua lakukan gitu ya, adalah makan. Adab makan itu kan tiap negara berbeda, pokoknya berbeda-beda. Terus doa makan pun tiap agama berbeda. Yang saya tanyakan, kalau kita mau makan gitu kan ada macam-macamnya yang kayak gitu kan. Kita berdoa sama tidak, itu kok apakah ada bedanya ke tubuh kita? Terus mungkin nggak sih sekarang tuh saya tuh kalau makan tuh kayak yang pengen nyapa satu-satu sayurnya yang kayak gitu kan, lauknya yang kayak gitu. Itu ngaruh nggak sih sama pas masuk ke dalam tubuh kayak gitu aja sih. Pertanyaannya simpel, tapi ini karena sehari-hari saya tuh jadi malah kepikiran gitu ini tentang ini. Silakan Bapak. Pertama kan gini, makanan itu kan unsur organik ya. Dan yang paling jelas dulu aja, yang paling sederhana dulu, semuanya mengandung H dan O, kandungan air. H dan O aja lah ya, H dan O aja. Nah, dua partikel ini aja itu bisa kita pengaruhi dengan frekuensi, akan bereaksi, akan berinteraksi dengan frekuensi, dengan sinyal lah, dengan gelombang. Nah, dari situ aja udah jelas kan, artinya akan terjadi perubahan atau interaksi kan ya. Ya buktinya kan banyak. Kok pada lupa? Masaru Emoto dulu kalian jadiin merek dagang. Air. Ya kan? Itu kan udah jelas gitu. Nah itu ya salah satu poin. Kadang kalian menggunakan apapun tapi tidak mengambilnya menjadi pelajaran atau menjadi ketetapan. Hanya cuma dipakai aja udah gitu. Padahal kalau kalian pakai Masaru Emoto gitu ya, artinya seharusnya kalian tuh udah yakin bahwa namanya omongan, namanya pikiran itu pasti akan merubah molekular dari sesuatu. Ya kan? Nah kalau sudah paham itu, pertanyaan ini tidak akan muncul. Karena sudah terpahami sendiri. Sesimpel itu. Ya jangankan mengandung air, kan tadi ada H dan O aja, udah gitu loh. Kayak sekarang di Jaya udah terbuktikan kan, kita bisa mempengaruhi foton, frekuensi lebih kecil dari H dan O. Apalagi H dan O gitu. Ya jawabannya udah clear gitu. Ya tentu saja beda gitu. Makanya dianjurkan untuk berdoa. Nah ini akan yang menjadi lucu. Kita percaya astral dan kita melakukan astral, bahkan kita udah mahir. Tapi kita melupakan apa-apa yang terjadi, mekanisme yang terjadi ketika astraling itu gitu loh. Jadi tidak ada hikmah yang kita pegang untuk menjadi landasan kita berpikir dan memahami segala sesuatu gitu. Contohnya udah sering astraling, tapi terus masih nanyain, ini kalau kita berdoa ngaruh gak sih? Ya kan, astraling kan tentang itu padahal. Nah coba pahami kira hubungannya. Kamu kayak masih bingung nih. Sama aja itu teh. Sekalian aja ini sebetulnya topiknya masih nyambung sih sama yang tadi. Jadi sekalian aja menjelasin dengan yang sebelumnya, yang mengenai menerima informasi itu loh. Teknisnya kan gini, sederhananya. Ketika kita membaca, kita baca benar. Katanya, kalimatnya, kata-katanya dan kalimatnya kita baca. Seringnya kan gini, kita baca, saat membaca itu pikiran kita kemana-mana. Dan ketika kita berbicara dengan orang, ketika orang itu menjelaskan, kita tidak mendengarkan semuanya, tidak memperhatikan. Tapi kita mendengarkan satu kata, terus di kepala kita udah sibuk pikiran kemana-mana. Artinya mungkin orang itu menyampaikan 10 kata, tapi yang kedengar sama kita dan keingat cuma 2. Karena pada 8 katanya lagi itu udah gak kedengeran karena pikiran kita udah sibuk kemana-mana. Padahal data itu penting. Nah itulah sebabnya jadi gak nyambung terus. Dan ini kan sebetulnya bukan hal teoritis. Buktinya ada. Saya mau nantang malah sok. Kalau gak percaya buka itu grup JA, buka komen-komennya. Dari situ aja udah kelihatan bagaimana orang membaca. Kemudian dimuatkan link video dan link podcast.
Kalau kita klik kan kita udah bisa lihat kan siapa yang dengar, siapa yang baca. Terus kita bisa compare dengan history YouTube-nya berapa menit sih totalnya. Kan kita bisa hitung. Dari 10 viewer misalkan, itu waktunya 5 menit. Satu video berarti kan harusnya 50 menit. Kenyataannya nggak gitu kan. Berarti ada yang di-cut, ada yang di-skip. Nah balik lagi, padahal data itu penting dan kita sedang meriset data yang ada di tubuh kita kan. Nah lu gimana ceritanya bakal jadi benar gitu kalau kayak gitu cara kita menggunakan indera. Nah ini kan sama aja dengan teknik astraling. Sebetulnya gini psikologinya, kalian perhatiin komen-komennya. Orang yang kurang memperhatikan saat membaca, pasti dia orang yang sama yang akan mengatakan, kok saya belum dapat visual, kok saya susah, dan lain sebagainya. Paham gak koneksinya, hubungannya? Karena pikirannya selalu mengintervensi indranya saat indra itu bekerja. Kayak contoh waktu kita dengerin orang ngomong, kita gak dengerin, tapi pikiran kita kemana-mana. Nah itu kan intervensi, sehingga kita tidak mendengarkan. Begitupun saat membaca, baru baca 1-2 kata atau seringnya kan dilewat, sekilas aja udah langsung pikirannya main. Itulah momen dimana pikiran kita itu mengintervensi data yang diterima. Artinya yang terekam di tubuh kita itu bukan lagi data murni, tapi udah anggapan kita. Padahal harusnya kan data dulu yang diterima. Data dalam keadaan murninya itulah yang disimpan dalam tubuh kita. Baru setelah itu data tadi dikeluarkan, diaduk oleh pikiran untuk menjadi kesimpulan. Nah yang sering terjadi kan saat kita menerima data udah langsung kesimpulan. Artinya yang disimpan itu udah kesimpulan, bukan lagi data murni kan. Nah itu sebabnya kesininya pasti salah terus gitu. Dan jadi gak nyambung terus ngobrolnya gitu kan. Karena yang dia simpan udah beda gitu kan. Itu kesimpulan lu yang lu simpan, bukan yang saya sampaikan kan gitu. Nah sama dalam astraling pun kan, seharusnya kan itu momennya sensor, tapi pikiran kita selalu mengintervensi. Nah makanya kalau ditanya gimana cara berlatihnya, ya cara berlatihnya dalam keseharian. Ketika membaca, bacalah dengan benar. Jangan dulu baru baca 2 kata atau 1 baris langsung otak tuh udah menambahkan referensi-referensi atau judgement atau penilaian-penilaian, tercampur kan. Nah mulailah dari hal-hal sederhana seperti itu, karena itu sama persis. Intinya kan tentang bagaimana mengendalikan ego kita, yaitu pikiran kita, dengan mempercayakan tubuh. Nah ini aja bisa kita kuasai. Yang ini nyambung lagi ke yang awal, yang pernyataan bahwa tubuh kita tanpa batas itu bakal terakses kalau kita membiarkan tubuh kita bekerja tanpa kita celak, tanpa kita halangi dengan keraguan, dengan ketakutan dan kekhawatiran, atau dengan penilaian-penilaian dari egonya yang kurang pemahaman. Nah dari hal seperti itu aja, ya kan, sama kan artinya. Nah sebetulnya kalau mau diperhatikan lagi kan amazing ya, bagaimana satu hal sederhana itu nyambung ke semua hal gitu loh. Nah itulah ciri kebenaran. Kalau mau tahu kebenaran kayak gimana, kalau dia nyambung dengan semuanya. Contohnya gini, di kita kan dalam kehidupan ini banyak bidang. Ada fisika, ada agama, ada bla bla bla, ada banyak lagi, ada astral dan lain sebagainya. Ada baca buku yang kayak tadi, ada mendengar, ada biologi dan sebagainya. Kalau satu pemahaman itu nyambung ke semuanya dan bisa dijelaskan oleh semua bidang tadi, oleh semua perspektif, itulah kebenaran. Nah kayak tadi aja tentang percayakan kepada tubuh. Mengendalikan ego tuh bentuknya itu. Bentuk real dari mengendalikan ego tuh itu. Jadi bukan dalam hal-hal yang gak jelas yang disampaikan. Kita harus kendalikan ego, gini. Nggak gitu. Maksudnya ngendaliin ego tuh contoh terjelas dan terkecilnya adalah dalam menyikapi diri kita sendiri. Ketika kita merasa sakit, bisa nggak kita mempercayakan kepada tubuh kita untuk menyembuhkan itu? Kan nggak. Terus ngapain ngomong, kita diajarkan mengendalikan, nyaranin ngendaliin ego, menyayain ke tubuh aja nggak bisa. Bullshit kan? Atau waktu membaca aja membiarkan mata
menangkap semua yang dibaca, terus menyimpannya dalam keadaan utuh datanya, tanpa intervensi pikiran kita. Bisa nggak? Belum bisa. Jangan ngomong bullshit berarti gitu. Waktu mendengar, bisa nggak mendengar full? Baru sepotong udah banyak banget di kepala gitu kan. Diintervensi lagi oleh pikiran. Nah kalau itu belum bisa, ya belum bisa membuka, men-unlock kemampuan tubuh yang luar biasa itu. Sunatullah kan semuanya logik gitu, ngerunut gitu. Nah itu sebetulnya yang dimaksud mengendalikan ego itu. Pada saat ketika menerima informasi, biarkan indera penerima informasi itu bekerja dulu, mengambil semua informasinya, lalu menyimpannya dalam keadaan utuh, dalam keadaan ori, yang tidak tercampuri gitu loh. Nah disitulah baru orang itu sudah berhasil mengendalikan egonya.